Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Adriasin Eskom beserta tim yang berasal dari Perpustakaan Universitas Andalas Padang. Pada kesempatan kali ini, kita termotivasi untuk ikut lomba yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu lomba Best Practice. Pada kesempatan kali ini, kita mengangkatkan topik tentang inovasi sebuah layanan dengan judul Layanan Bebas Pustaka Berbasis Digital dan User Friendly. Latar belakang diadakan atau dirumuskannya judul ini itu beranjak dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi selama menjalankan pekerjaan di Perpustakaan Universitas Andalas. Kita tinjau dari tahun 2018-2019, kita menganalisis, kita mendapatkan data, kita mensurvei bagaimana kondisi pelayanan kita. Apakah pelayanan ini sudah maksimal atau belum? Bagaimana layanan bebas pustaka ini mampu memberikan kepuasan bagi pemustaka? Secara skenario dasar, Perpustakaan Universitas Andalas menerapkan beberapa tahapan yang mesti dilalui oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan bebas pustaka. Tahapan pertama, mahasiswa mesti menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan peminjaman buku. Tahapan kedua, mahasiswa mesti menyumbangkan satu buku yang berhubungan dengan bidang ilmu yang mereka dalami di perguruan tinggi ini. Misalnya mahasiswa kedokteran, artinya mereka harus menyumbangkan buku-buku yang berhubungan dengan ilmu kedokteran. Tahapan ketiga, mahasiswa ini mesti mengupload karya tugas akhir mereka ke repositori Universitas Andalas. Kemudian di tahapan keempat, mahasiswa mesti menyerahkan hard copy tugas akhir yang mereka cetak di layanan lokal konten lantai 4. Selesai keempat tahap ini, masih ada tahapan akhir, yaitu cap dan tanda tangan yang mengatasnamakan kepala perpustakaan. Tahapan-tahapan ini pastinya akan memakan waktu. Berdasarkan statistik data yang kita dapat, dalam satu tahun lebih kurang ada 5.000 orang yang wisuda di Universitas Andalas ini. Artinya ada 5.000 orang yang mengurus bebas pustaka di Perpustakaan Universitas Andalas. Ini dasar pertama pijakan mengapa layanan ini menjadi permasalahan bagi kita. Di tahun 2019, gagasan dengan latar belakang yang telah kita paparkan tadi, kita buat dengan rumusan bagaimana kita membuat layanan satu pintu. UNAN atau Universitas Andalas mengadakan lomba pustakawan berprestasi yang kegiatan ini boleh diikuti oleh pustakawan maupun pengelola perpustakaan. Saya mewakili Perpustakaan Universitas Andalas sebagai salah satu peserta mengangkat sebuah judul, yaitu Layanan Satu Pintu Surat Keterangan Bebas Pustaka. Artinya saya berharap pada lomba itu gagasan saya bisa terpilih sebagai salah satu nominasi terbaik. Dan alhamdulillah, layanan satu pintu menjadi peringkat pertama sebagai pemenang dalam lomba pustakawan berprestasi di tahun 2019. Tidak sampai di situ, 2020 pada awal-awal Maret, Indonesia digemparkan dengan informasi yang sangat mengejutkan, yaitu masuknya virus COVID-19. Dengan kondisi ini, secara fisik Perpustakaan Universitas Andalas ditutup. Artinya kita tidak bisa melakukan pelayanan bebas pustaka secara langsung kepada pemustaka. Mulai kita berpikir bagaimana merealisasikan inovasi yang pernah kita buat di tahun 2019 itu. Kita coba untuk berembuk secara bersama, kita rapatkan, kita rumuskan secara bersama-sama bagaimana kita membuat sebuah bidang layanan dikemas dengan singkat, cepat, dan akurat. Di tahun 2021, kita rumuskan bagaimana layanan satu pintu bisa terrealisasi. Berjalannya waktu, pada awal 2022, lahirlah sebuah inovasi, maka terrealisasilah layanan satu pintu tadi. Kita sebut dengan layanan front office. Bukan saja hanya itu, gagasan yang kita bangun di tahun 2019 itu hanya sifatnya fisik. Artinya kita mempersingkat birokrasi secara fisiknya. Namun
Berjalannya waktu tadi, kita dukung inovasi tersebut dengan kecanggihan teknologi informasi yang mana kita terapkan dalam penggabungan layanan tadi. Sehingga layanan ini didukung oleh sebuah aplikasi, yaitu layanan bebas pustaka berbasis digital. Layanan ini nantinya akan sangat mudah diterapkan di perpustakaan manapun itu. Layanan bebas pustaka berbasis digital dan user friendly. Penggerak dari layanan ini yaitu aplikasi bebas pustaka berbasis digital. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi bebas pustaka berbasis digital. Saya akan mencobakan login sebagai mahasiswa. Di sini kita inputkan katalog.pustaka.unan.ac.id/mandiri. Inputkan username dan password dan kode CAPTCHA yang ada di bawah ini. Kemudian kita masuk. Ini ada beberapa menu dari tampilan aplikasi ini. Pertama itu ada menu home, ada perpanjangan buku, ada riwayat peminjaman buku, penyerahan buku sumbangan, sama penyerahan tugas akhir, dan clearing perpustakaan. Untuk melakukan atau mengajukan bebas pustaka, kita harus masuk ke bagian penyerahan sumbangan buku terlebih dahulu. Akan tetapi, kita harus pastikan dulu apakah riwayat peminjaman kita masih ada atau tidak. Nah, di sini semuanya sudah kita kembalikan, artinya kita bisa langsung masuk ke penyerahan sumbangan buku. Kemudian kita masuk ke penyerahan tugas akhir. Setelah itu, kita klik clearing perpustakaan dan buat permohonan. Bebas peminjaman buku kita klaim langsung di sini, bahwasanya kita sudah bebas. Kemudian bagian upload, kita menyatakan di sini kita sudah mengupload tugas akhir. Kita inputkan lagi link upload kita. Dalam ini kita hanya contoh saja. Kemudian menyerahkan buku sumbangan, artinya ketika kita mengklaim ini, kita mengirimkan buku atau menyerahkan buku secara langsung di perpustakaan UNAN. Kemudian bagian menyerahkan skripsi atau tesis ini juga sama. Ketika kita centang di sini, simpan, artinya kita juga menyerahkannya langsung atau mengirimkannya langsung ke perpustakaan melalui ekspedisi. Kemudian kita ajukan permohonan. Oke. Status kita di sini masih belum bebas. Kita sekarang mencoba masuk melalui menu petugas. Di sini akunnya administrator. Kita lihat di sini permohonan clearing yang telah diajukan oleh mahasiswa tadi. Tadi atas nama Beni Adriasin. Kita lakukan aksi di sini untuk melanjutkan prosesnya. Di sini akan terlihat status dari mahasiswa yang bersangkutan belum bebas. Petugas akan melanjutkan dengan aksi untuk setiap proses yang telah dilewati. Yang pertama, bebas peminjaman buku. Apabila sudah sesuai dengan ketentuan, kita klik ya, lalu kita simpan. Kemudian bagian upload juga sama, apabila sudah sesuai ketentuan kita pilih ya, apabila tidak kita berikan komentarnya di sini. Kemudian bagian menyerahkan buku sumbangan juga, apabila ingin menyerahkan buku sumbangan langsung ataupun dengan mengirimkan melalui paket, lalu kita cek di sini apakah datanya sudah ada. Apabila sudah, kita ambil ya, simpan. Kemudian menyerahkan skripsi. Apabila skripsi mahasiswa bersangkutan telah kita terima, juga kita klik ya, kita simpan, dan kita terima permohonan di sini. Status mahasiswa yang bersangkutan telah berubah menjadi bebas. Sekarang kita lihat di akun mahasiswa. Kita refresh. Di sini sudah nampak perubahan status. Poinnya di sini adalah kita tidak perlu lagi menggunakan kertas untuk membuktikan status bebas pustaka dari mahasiswa yang mengurus bebas pustaka di perpustakaan UNAN. Manfaat yang bisa dirasakan oleh pemustaka maupun pengelola perpustakaan yaitu kemudahan. Kemudahan yang ditawarkan ini beranjak dari sulitnya birokrasi pelayanan bebas pustaka versi konvensional yang lama. Artinya harus datang ke lantai 1, lantai 3, lantai 4, akan memakan banyak waktu dan banyak antrian. Yang kedua, tanpa kertas. Manfaat ini dirasakan langsung oleh pemustaka maupun pengelola perpustakaan. Tidak ada lagi fase-fase mesti menandatangani, memberikan cap, ataupun mencetak belangko bebas pustaka.
Layanan ini mengusung konsep tanpa kertas yang mana sangat mudah diterapkan oleh perpustakaan dimanapun perpustakaan itu. Yang ketiga yaitu efisien dan efektif. Efisien di sini sangat memberikan kemudahan dari sisi waktu, karena mahasiswa ataupun pemustaka tidak mesti datang langsung ke perpustakaan untuk menyelesaikan bebas pustaka. Layanan ini bisa kita lakukan dari rumah atau dari luar kota. Mahasiswa bisa mengajukan bebas pustaka secara online. Dari semua kemudahan tadi, kita simpulkanlah dan kita rumuskan ke dalam judul kita, yaitu user friendly. Adapun dampak dari lahirnya layanan bebas pustaka berbasis digital dan user friendly ini, kita tidak memerlukan banyak ruang untuk melayani mahasiswa yang hendak melakukan bebas pustaka. Yang kedua yaitu jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk melayani mahasiswa bebas pustaka tidak perlu banyak. Cukup 2 orang saja untuk melayani mahasiswa bebas pustaka. Dan dampak yang terakhir yaitu kita sangat merasakan transformasi digital di perpustakaan Universitas Andalas ini. Satu pesan dari saya tentang pelayanan perpustakaan. Salah satu tolak ukur keberhasilan perpustakaan adalah dengan mudahnya pelayanan yang diberikan. Saya Beni Adriasin beserta tim yang ikut lomba best practice ini mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia maupun penyelenggara yang telah mengadakan kegiatan ini. Kami berharap mampu ikut serta dan berperan lebih jauh lagi dalam lomba best practice ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Reza Heliana, saya dari Fakultas Ilmu Budaya. Reza dari Fakultas Ilmu Budaya Iya, Universitas Andalas. Oke. Sekarang saya ada pertanyaan nih buat Reza. Tadi kan sudah menggunakan aplikasi bebas pustaka ya? Iya Pak. Bagaimana menurut Reza penggunaan aplikasi bebas pustaka berbasis digital ini? Aplikasi ini sangat mudah digunakan Pak, sehingga menghemat waktu saya sebagai mahasiswa karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan menurut saya penggunaan aplikasi ini juga sangat ramah lingkungan karena dapat mengurangi penggunaan kertas Pak. Menurut Ibu Rahmi, setelah menggunakan aplikasi ini bagaimana pekerjaan Ibu? Ya, sangat membantu karena sebelumnya ada aplikasi ini kita harus mencap dan memberi tanda tangan pada kertas, dan sekarang tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi Ibu ya. Oke, satu lagi nih. Sekiranya aplikasi ini kita terapkan juga di perpustakaan perguruan tinggi lainnya, kira-kira bagaimana Bu? Sangat layak karena aplikasi ini sangat mudah dipahami dan diaplikasikan. Oke, terima kasih atas waktunya.